Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Maya, selamat sore Ibu Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sore juga, wabarakatuh. Bu. Ya, selamat sore Bu Yuli. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu Maya, Bu Rida sore hari ini? Ah, kabar saya alhamdulillah baik, Bu. Saya juga alhamdulillah dalam keadaan sehat, Bu. Ya. Bagaimana perasaannya sore hari ini? Perasaannya sangat bersemangat, Bu. Kalau saya pribadi hari ini, Bu. Oh ya, baiklah. Nah, jadi sesi coaching kita kali ini Ibu Rida sebagai coach dan Ibu Maya sebagai coachee. Untuk coach, sekali lagi saya ingatkan untuk 3 kompetensi inti dalam coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan penuh rasa, dan menyajikan pertanyaan berbobot. Siap, Bu. Pada Ibu Rida dan Ibu Maya, saya persilahkan sesinya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Selamat sore, Ibu Maya. Selamat sore Bu Rida. Bagaimana kesehariannya hari ini? Alhamdulillah hari ini tadi lumayan melelahkan sedikit karena harus bolak-balik dari perpustakaan daerah terus kembali lagi ke sekolah. Kebetulan ketika sampai di sekolah tadi ada beberapa masalah terkait dengan siswa. Nah, masalah apa, Bu? Saya penasaran. Boleh diceritakan, Bu? Oh ya, tadi kan karena di tempat kami itu gurunya tidak terlalu banyak jumlahnya, jadi seringkali kalau ada guru yang misalnya hari ini ada yang MGMP, terus ada beberapa yang kebetulan memang izin sakit, jadi biasanya keadaan kelas itu kan kosong, Bu ya. Terus nih tidak ada yang mengawasi karena memang gurunya itu bisa dibilang kekurangan sebenarnya, cuma memang belum ada penambahan dari pihak-pihak terkait, terutama dari dinas kan ya, belum ada izinnya. Jadi kalau ada jam kosong itu biasanya anak-anak ini memanfaatkan waktu lengah para guru yang lain, mereka biasanya bisa keluar pagar, Bu. Jadi keluar pagar itu macam-macam. Ada yang hanya sekedar makan, bahkan sampai ini mohon maaf sekali, kemarin itu baru aja kemarin kasusnya mereka ngajak apa ya itu ngajak bukan ngajak perang, istilahnya mungkin seperti tawuran kecil ya, datang ke sekolah orang ngajak untuk berantem gitu, Bu. Jadi kan di sekolah ini akhirnya sampai ke telinga guru-guru. Kebetulan ada salah satu staf perpustakaan yang anaknya juga sekolah di sekolah lawan yang berasal dari MTS gitu, nah Bu. Jadi ada mendengar cerita, ibu ini menceritakan kepada guru-guru di sekolah kalau anak-anak kami ini melakukan penyerangan. Jadi tadi ketika saya sampai di sekolah, anak-anak itu yang terlibat diinterogasi, ditanya alasannya, kenapa sih kalian menyerang sekolah lain? Terus tadi mereka bercerita kalau bukan mereka yang memulai, Bu, tapi yang memulainya itu adalah dari pihak luar tadi, dari sekolah lain, dari anak-anak MTS. Cuma memang semua guru sepakat dan tidak setuju apapun alasannya, tidak boleh datang ke sekolah orang, apalagi tujuannya tadi untuk melakukan penyerangan, mengajak berantem, sekalipun orang dari sekolah tersebut yang ingin memulai terlebih dahulu. Jadi tadi banyak sekali beberapa anak yang diberikan peringatan, Bu. Ya, Bu. Jadi kan tadi kata Ibu Maya tadi banyak guru-guru yang pergi keluar atau ada urusan. Jadi karena gurunya sedikit, jadi kan menghambat kondisi anak-anak di sekolahan tuh. Terus ada juga tadi anak-anak tadi yang melakukan anak-anak dari luar melakukan penyerangan. Jadi kita fokuskan saja, Bu. Fokus tujuan coaching kita hari ini tuh ke bagian mana, Bu?
Nah, jadi di sini saya ingin sekali semua warga sekolah sebenarnya berkolaborasi dengan baik. Jadi baik tadi antar sesama guru, kemudian juga kita guru kepada siswa, sebaliknya siswa kepada guru. Jadi jangan sampai tadi ketika guru-gurunya tidak ada, bagaimana caranya menghadirkan rasa hormat, rasa patuh terhadap guru sekalipun guru tersebut tidak ada di tempat. Kemudian kepada guru-guru yang lain diharapkan mungkin kalau memang kebetulan tidak ada kesibukan, bisa sambil memantau anak-anak yang lain. Agar sekiranya misalnya memang ada kelas yang kosong, walaupun kadang-kadang anak ini pasti sudah diberi tugas ya Bu ya, cuma namanya anak-anak kalau sudah selesai tugasnya terus dia lihat gurunya tidak ada yang piket, itu biasanya dimanfaatkan mereka Bu, cari waktu nih, kemudian paman sekolahnya nggak ada juga di depan, jadi biasanya mereka cari-cari waktu keluar itu macam-macam. Jadi bahaya buat mereka juga Bu, soalnya mereka bisa ketemu orang luar tadi, ketemu kakak tingkat yang lebih tua, itu bisa ngajak yang macam-macam, misalnya merokok, itu sering kali juga Bu saya temukan di sekolah saya. Berarti ya Bu Maya, tujuan akhir coaching ini nih, Ibu Maya menginginkan adanya saling kerjasama ya Bu ya, baik itu antara guru, antara murid dengan guru, ataupun murid sesama murid, supaya tidak ada yang bermain macam-macam walaupun gurunya tidak ada. Begitu ya Bu ya? Iya, sekali Bu. Intinya menumbuhkan rasa kebersamaan di antara warga sekolah. Jadi jangan sampai tadi ketika guru tidak ada, murid berani melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Nah, kalau dari segi Ibu Maya, adakah kelebihan atau kekuatan dari Ibu Maya nih sebagai guru ataupun orang yang berperan di sekolahan itu Bu, yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai adanya kolaborasi atau kerjasama tadi Bu, baik antar guru, baik antar murid. Jadi apa yang Ibu Maya lakukan? Nah, kalau terkait antar guru tadi, biasanya saya sering mengajak berbincang-bincang, berdiskusi kepada sesama guru. Jadi, biasanya kalau ada waktu luang, di sela-sela waktu luang, setiap harinya itu saya terbiasa menceritakan apa yang sedang terjadi saat ini, baik yang saya dengar langsung dari anak-anak ataupun yang saya dengar dari orang luar misalnya atau dari orang lain. Jadi sama-sama kita bahas, kemudian kita coba cari solusi terbaiknya bersama-sama. Itu kalau kepada rekan sesama guru. Jadi misalnya contohnya tadi ketika ada jam kosong, ketika anak-anak selesai tugas, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Jadi biasanya saya itu mengingatkan juga kepada teman-teman yang lain agar anak-anak ini diingatkan tidak keluar kelas. Jadi biasanya bisa diumumkan lewat mikrofon atau didatangi ke kelas-kelas. Kalau memang belum belum waktunya istirahat, tidak perlu keluar kelas, kecuali nanti sudah istirahat baru boleh keluar kelas. Itu yang saya lakukan kepada sesama guru. Nah, kalau kepada sesama siswa, tentunya saya tidak henti-hentinya menegur mereka secara langsung ketika mereka memang melakukan kesalahan di depan saya atau yang saya tadi tidak melihat tapi saya mendengar. Saya akan tanyakan baik-baik terlebih dahulu kepada anak-anak sebenarnya masalah apa yang terjadi. Kemudian saya tanyakan kepada anak-anak apa sih manfaatnya dari perilaku yang kalian lakukan itu? Apakah kalian senang melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut? Kemudian apakah mau mengulanginya lagi? Itu biasanya akan saya tanyakan. Kemudian kalau mereka berjanji tidak mengulangi lagi, saya akan mengajak anak untuk membuat kesepakatan.
Contoh misalnya tadi seperti jam kosong ketika sudah selesai tugas, saya biasanya titip kepada ketua kelas atau wakil ketua kelas yang ada di kelas. Kalau mereka juga tidak ada, saya bisa titip ke sekretaris atau bendahara atau seluruh anak-anak di kelas itu. Saya tunjuk salah satunya, saya beri kepercayaan, saya katakan kepada mereka bahwa ibu percaya kalian akan melaksanakan tugas ini dengan baik sekalipun gurunya sedang tidak ada. Kebetulan ibu juga mengajar di kelas lain, jadi bagaimana caranya agar kalian tetap berada di dalam kelas. Kalaupun ingin keluar seperti ingin ke WC, bisa izin kepada ketua kelas dan nanti dicatat oleh ketua kelas. Jadi tidak boleh keluar masuk seenaknya. Juga diberi waktu biasanya Bu, jadi misalnya ke WC itu maksimal berapa menit, misalnya 10 menit. Nah itu yang sudah saya lakukan kepada para siswa. Ya, tadi kan yang seperti Ibu Maya jelaskan tadi, Ibu Maya punya dua alternatif tuh, kepada rekan sejawat sama kepada murid. Kalau kepada rekan sejawat kan berbincang, berdiskusi, dan juga mengingatkan teman-teman untuk selalu diawasi dan dipantau. Kalau kepada murid, muridnya tadi ditegur secara langsung, baik melalui pendekatan face to face ya Bu ya. Jadi ditanya secara langsung, membuat kesepakatan kelas, juga minta bantuan kepada ketua di kelasnya, jadi mereka bisa dihandle ya Bu ya. Nah tapi dalam menjalankan yang Ibu itu tadi, hambatan yang dirasakan adakah Bu? Untuk hambatan mungkin kalau kepada rekan sesama guru, karena kebetulan di sekolah saya itu banyak guru seniornya, jadi kadang kalau kita ingin mendiskusikan, ingin mengajak melakukan sesuatu yang baru, mungkin perlu cara khusus atau cara yang berbeda, karena berbeda dengan kita mengingatkan kepada rekan guru yang seumuran dengan kita atau yang lebih junior. Tapi kalau kepada rekan senior itu kita harus berhati-hati agar mereka tidak merasa disudutkan, tidak merasa dianggap salah atau dianggap kurang tepat. Jadi itu mungkin yang sedikit sulit karena perlu waktu tentunya untuk mengajak rekan-rekan guru senior ini Bu Rida. Kalau hambatan atau gangguannya terhadap siswa yang saya temukan, ya itu tadi mungkin ya karena kita cuma bisa berusaha, mungkin ketika ada waktunya memang tidak ada guru yang benar-benar bisa mengawasi, kebetulan tadi tidak ada yang piket, dan yang lain juga sibuk, ada yang sedang mengajar di kelas atau memang ada kegiatan lain misalnya seperti pelatihan lagi di luar, itu memang agak sulit mengontrolnya Bu, sekalipun lapangan sekolah itu ada, cuma kan tidak bisa seperti CCTV yang 24 jam ya, karena kita tadi beraktivitas, berkegiatan, tidak mungkin seharian itu kosong, pasti ada kegiatan yang dilakukan. Mungkin itu yang sulit ketika memang kebetulan waktunya tadi kurang pas, timingnya kurang pas karena banyak guru yang sibuk, misalnya ada yang keluar, ada kegiatan MGMP, ada kegiatan pelatihan, ada yang kebetulan tidak berhadir ke sekolah karena sakit. Nah itu karena kekurangan guru Bu, jadi mungkin salah satu penyebab terbesarnya karena kekurangan guru, kekurangan sumber daya manusianya di sana untuk gurunya. Itu agak sulit dikendalikan ketika tadi memang kebetulan guru-guru tadi banyak yang tidak berada di sekolah. Nah, ya. Itu hambatannya. Ya Bu. Jadi karena punya banyak guru senior juga Bu ya. Jadi nanti takutnya tuh jadi kita tuh dianggap sok bisa. Nah, itu biasanya sok bisa sehingga menyebabkan kita itu sulit lah berkolaborasinya kepada guru senior ya Bu ya. Jadi kalau hambatan Ibu yang sudah Ibu ceritakan tadi, di angka berapa Ibu bisa memposisikan diri Ibu
dari rentang 1 sampai 10, Bu. Karena banyaknya hambatan ya, Bu ya, tadi. Iya. Kalau di rentang 1 sampai 10 mungkin saat ini saya masih berada di posisi 6. Jadi memang untuk tadi sumber daya manusianya, apalagi terkait dengan guru-gurunya, memang kebetulan selain kami kekurangan, juga memang keadaannya lebih banyak guru seniornya. Jadi memang agak sulit untuk melakukan hal tersebut, untuk apa ya, yang namanya memang tadi posisinya seperti itu, jadi agak sulit. Iya, berarti masuk dalam permasalahan besar juga ya, Bu ya. Karena itu masuk dalam ranah kuasa sekolahan atau dinas setempat harus memberikan guru nih di tempat kerjanya Ibu Maya. Iya, betul sekali, Bu. Nah, berarti kalau Ibu di angka 6 tentunya ingin meningkat ke angka yang lebih tinggi kan, Bu ya? Nah, Iya, Bu. menurut Ibu Maya, Ibu mau meningkat ke angka berapa, Bu? Dan bagaimana gambaran yang Ibu harapkan di angka tersebut? Dari posisi 6, saya harapkan saya bisa meningkatkan ke posisi 8. Gambaran saya di posisi 8 ini, guru-guru mungkin ketika melihat kondisi seperti ini, saya yakin kepala sekolah cepat atau lambat akan mengetahuinya dan melakukan tindakan. Bisa beliau melaporkan ke dinas terkait. Jadi harapan saya memang akan ditambah sumber daya manusianya di sana. Jadi saya bersama rekan-rekan guru yang lain, termasuk tadi rekan-rekan guru senior, ditambah beberapa orang guru baru, bisa merubah keadaan sekolah menjadi lebih baik. Karena tadi lebih tertata lagi kalau memang sumber daya manusianya cukup. Nah, kalau dari segi siswanya tadi, selama sumber daya manusia gurunya ini terpenuhi dengan baik, saya yakin mereka kalau melihat ada guru yang menunggu, misalnya di meja piket, kemudian gurunya itu kalau ada yang tidak masuk, ada guru lain yang bisa memasuki kelas itu, jadi mereka tidak seenaknya keluar kelas, apalagi keluar sekolah. Nah, Bu, beberapa hambatan, beberapa permasalahan yang Ibu ceritakan dari mulai gurunya kekurangan, dari anaknya yang merasa ingin bebas karena tidak ada diawasi oleh guru tadi, Bu. Solusi apa yang dapat Ibu Maya pikirkan, Bu, terkait hal tersebut? Iya, untuk saat ini menurut saya memang yang terbaik, salah satu solusi yang bisa saya pikirkan adalah bercerita kepada kepala sekolah, menceritakan bagaimana keadaan sekolah saat ini, kemudian meminta pendapat beliau. Bagaimana kalau memang sebaiknya guru di sekolah ini ditambah, kalau seandainya dinas terkait bisa mengizinkan, mengingat keadaan sekolah yang rawan, apalagi baru saja mereka ini melakukan penyerangan. Jadi menurut saya lebih baik kepala sekolah ini melakukan antisipasi. Salah satu cara terbaiknya tadi, menurut saya cara terbaik dan termudah adalah dengan menambah sumber daya manusia. Tentunya kalau gurunya tadi bisa tercukupi, kemungkinan anak itu dapat diminimalisir, Bu. Benar sekali, Bu. Jadi tergantung dari dinas setempatnya, Bu ya. Iya, akan melakukan harapannya sih segera diberikan, Bu. Ya. Rencana Ibu sebagai guru, Ibu ini kan guru mata pelajaran ya, Bu ya, di SMP. Nah, rencana Ya, Ibu Bu, sebagai guru mata pelajaran di sana, Ibu wali kelas juga kah, Bu? iya, Bu, kebetulan saya wali kelas di kelas 7. Ya, kalau sekalian Ibu wali kelas, nah bagaimana cara Ibu merencanakan khususnya di kelas Ibu saja dulu, Bu, untuk melakukan kolaborasi tadi kepada murid-murid Ibu. Strategi. Nah, kalau iya.
Kalau di kelas saya sendiri, untuk menciptakan rasa kebersamaan, untuk menumbuhkan kolaborasi, baik saya sebagai wali kelas ataupun kepada seluruh siswa yang ada di kelas, itu biasanya dengan membagi tugas secara terstruktur. Jadi mereka merasakan misalnya jadi ketua kelas, sekalipun di struktur itu ada satu orang nama yang terpilih yang dipajang di kelas, itu secara per 2 minggu saya ganti agar mereka yang lain bisa merasakan bagaimana sih rasanya jadi pemimpin, bagaimana sih rasanya bertanggung jawab. Kalau mereka bisa bertanggung jawab, minimal mereka bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Minimal mereka mampu dan yakin bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Makanya saya sering membagi-bagi di kelas. Contoh kecilnya itu tadi misalnya seperti ketua kelas. Kemudian tentunya ketika masuk kelas sebagai wali kelas, saya selalu mengingatkan mereka dari hal-hal terkecil yang sering terlupa. Itu biasanya berdoa, berdoa pagi sebelum memulai pelajaran ataupun ketika ingin pulang sekolah. Jadi di sekolah saya itu juga terbiasa kalau tidak disuruh, tidak diingatkan, mereka akan lupa. Jadi setiap saya masuk ke kelas, saya selalu tanya kepada anak-anak, bagaimana pagi tadi? Apakah sudah baca doa? Nah, dari situ terlihat bagaimana kolaborasi antar siswa. Kalaupun misalnya mereka lupa baca doa, saya akan tanyakan, kenapa tidak ada yang mengingatkan? Dari sekian banyak kalian yang ada di kelas ini, saya akan gali lagi. Jadi akan saya bangun kebersamaan antar mereka. Begitu, Bu Rida. Ya Bu, berarti Ibu sudah cukup bisa merencanakan untuk kedepannya ya Bu ya. Nah, untuk ukuran keberhasilan Ibu dalam mencapai tujuan Ibu, yakni kolaborasi antar murid, antar guru tadi, apa ya Bu menurut Ibu Maya? Menurut saya pribadi, ukuran keberhasilan kita dapat menciptakan kolaborasi yang baik antara guru dan rekan sejawat ataupun guru dengan murid adalah ketika tanpa diminta, tanpa disuruh, itu teman-teman kita, rekan sejawat ataupun siswa tadi mau melakukan perbuatan atau hal-hal yang baik. Misalnya contoh kecilnya, membantu guru yang sedang membawa buku latihan dari kelas, misalnya terlihat banyak sekali nih gurunya membawa buku latihan. Jadi tanpa diminta, tanpa disuruh, anak-anak itu bisa mengambil dari gurunya. Jadi sini Bu, biar saya yang membawakan. Itu salah satu contoh keberhasilan kolaborasi antara guru dengan siswa. Kalau antara guru dengan guru atau dengan rekan sejawat, mungkin di sini tolak ukur keberhasilannya adalah ketika antara guru yang satu dengan yang lain itu bisa saling terbuka menceritakan kelebihan dan kekurangannya Bu. Jadi mungkin kita sebagai guru tadi, misalnya guru junior atau guru senior, itu tanpa sungkan menceritakan ya memang seperti ini kekurangan saya, seperti ini kelebihan saya, mohon dibantu ya. Jadi di situ ada kalimat saling mengingatkan satu sama lain, itu tolak ukur keberhasilannya. Berarti Bu, untuk muridnya itu mempunyai kesadaran diri seperti itu Bu Maya ya, Iya, untuk Bu, bisa betul membantu gurunya tanpa disuruh lagi. Kalau untuk sesama guru berarti guru yang lain ini mau menyadari dan saling mengingatkan sesama teman. Iya Bu. Nah, kalau antisipasi Ibu Maya Bu, kalau mereka itu tidak mau atau tidak di luar dugaan Ibu dalam melakukan kegiatan.
antisipasi ibu kalau saja nih yang ibu prasangka dalam kegiatan kan ibu tadi merencanakan tuh. Terus di tengah-tengah mereka itu tidak seperti yang ibu duga, tidak mau melakukan kesadarannya sendiri, habis itu tidak mau saling mengingatkan, mungkin acuh sama acuh tuh nah, terhadap sesama rekan sejawat. Bagaimana Bu mengantisipasinya? Kalau antisipasinya terhadap rekan sesama guru, rekan sejawat, kalau kita sudah tadi membicarakan secara baik-baik, mendiskusikan, kalau memang tadi misalnya tidak muncul rasa percaya, rasa terbuka tadi, salah satu cara yang bisa saya lakukan adalah tetap melakukan hal-hal baik atau praktik baik. Jadi mungkin sedikit banyaknya nanti yang lain melihat akan tergerak, karena saya yakin ketika kita sudah berada di sekolah, di sebuah sekolah, sebenarnya seperti apapun keadaannya kita pasti punya rasa memiliki terhadap sekolah itu. Begitu juga dengan seluruh komponen yang ada di dalamnya, termasuk tadi antara guru dengan rekan sejawat. Jadi kalaupun rekan guru yang lain mungkin belum bisa memahami keadaannya, jadi kita bisa memahamkan sedikit demi sedikit agar mereka bisa bisa belajar mungkin dari kita tadi, atau tadi kita bisa diskusikan kepada orang yang lebih berpengalaman atau lebih dihormati mereka, contohnya lewat kepala sekolah langsung, atau bahkan mungkin bisa minta tolong kepada pengawas sesekali menyampaikan sebenarnya harus seperti apa sih di sekolah itu, sebenarnya bagaimana sih membangun kolaborasinya. Mungkin sesekali kita bisa sampaikan, minta bantuan kepada orang yang posisinya di atas kita, itu kepada rekan sejawat ya Bu. Nah, kalau kepada siswa tadi, misalnya tadi sudah diantisipasi, sudah misalnya ada tambahan guru baru ya Bu ya, tapi ternyata mereka tetap cari-cari kesempatan, misalnya tetap saja dapat lolos misalnya ya, dapat keluar, dapat melakukan pelanggaran, mungkin bisa digali lagi tadi. Berarti ini caranya mungkin satu-satu ya Bu ya, harus digali ini masalah yang sebenarnya apa, kenapa anak-anak sampai malas berada di sekolah dan lebih suka melakukan hal-hal di luar sekolah. Jadi mungkin perlu diluruskan lagi kepada anak-anak, apa sih sebenarnya tujuan ke sekolah itu, kemudian apa sih yang harus dilakukan di sekolah, apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang dilarang. Kemudian kenapa tadi dilarang melakukan hal-hal yang tidak baik, apalagi tadi sampai melakukan penyerangan. Mungkin itu yang perlu dipahamkan kepada siswa-siswa. Nah, begitu Bu Rida. Bu, iya Bu Maya. Karena Ibu Maya tadi bisa menjadi teladan Bu ya kepada teman-teman rekan sejawat, memberikan efek-efek atau budaya positif yang ditularkan. Jadi mungkin rekan sejawatnya bisa mengikuti apa yang sudah Ibu lakukan. Dari rencana yang Ibu lakukan tadi, yang Ibu Maya sebutkan tadi, siapa yang bisa membantu Ibu di sekolah, membantu Ibu menjalankan aksi ini Bu? Yang bisa membantu saya di sekolah, karena tadi kebetulan selain faktor rekan sejawat yang banyak senior, berarti saya memang yang dapat saya lakukan pertama dulu mungkin minta bantuan kepada kepala sekolah ya Bu ya. Kalau meminta rekan sejawat yang lebih junior mungkin susah nanti mengajak guru senior. Kalau kepada kepala sekolah kan pasti guru-guru senior ini mendengarkan dan menghormati. Jadi saya bisa menyampaikan kepada kepala sekolah, bagaimana Pak untuk kebaikan sekolah kita ini, guru-gurunya diajak seperti ini. Mungkin hal itu yang akan saya lakukan. Ibu Maya, kan Ibu mau berkonsultasi nih kepada kepala sekolah. Nah,
Ibu berkonsultasi itu apakah sudah pernah dilakukan atau masih sekedar rencana Ibu nih, Bu? Untuk saat ini belum ada konsultasi khusus kepada kepala sekolah. Kalau terkait siswa memang ada, tapi kalau terkait rekan sejawat itu saya belum menyampaikan. Jadi saya masih memikirkan berupa rencana bagaimana caranya menyampaikan kepada kepala sekolah dengan kalimat yang enak didengar, Iya, Bu. Bu. Jadi jangan sampai kepala sekolah ini menganggap saya seperti anak-anak yang melaporkan temannya sedang melakukan kesalahan. Menurut saya yang dilakukan guru-guru lain itu bukan kesalahan. Mungkin memang salah satu faktornya adalah bentuk dari kebiasaan yang bertahun-tahun ya, Bu ya. Jadi sulit dirubah. Yang namanya guru itu pasti punya pengalamannya masing-masing yang berbeda. Hanya saja mungkin karena ini kita sedang mengalami perkembangan zaman yang luar biasa, jadi anak-anak yang kita hadapi pun perlu dihadapi dengan cara yang berbeda tentunya. Jadi mungkin hanya bagaimana caranya saya menyampaikan kepada kepala sekolah untuk mengajak tadi guru-guru seluruhnya. Jadi tidak ada istilahnya saya memberikan statement atau justifikasi kepada guru-guru tertentu. Jangan sampai saya melakukan hal tersebut. Itu yang sedang saya susun dan rencanakan, Bu Rinda. Karena memang benar, Bu, sangat sulit untuk merubah kebiasaan guru-guru yang ada di sana. Apalagi kita baru di sana ya, Bu ya. Karena baru memasuki tempat bekerja, jadi nanti dianggap sok lah. Nah, bagaimana tanggapan kepala sekolah, Bu, terkait ibu yang bercerita bahwa ada anak-anak tadi tidak melakukan penyerangan, habis itu keluar pada jam pelajaran kalau tidak ada gurunya? Bagaimana tanggapan kepala sekolah, Ibu Maya? Jadi tanggapan kepala sekolah biasanya mengajak langsung siapa ini anak-anak yang bermasalahnya, beliau tanya siapa wali kelasnya. Jadi wali kelas langsung memanggil anak-anak tersebut secara khusus, ditanyai apa masalahnya. Kalau belum selesai di wali kelas, dilanjutkan dengan guru BK, Bu. Tapi biasanya utamanya dulu dari wali kelas. Kalau memang anak ini berulang kali melakukan kesalahan tadi, baru diserahkan kepada guru BK. Biasanya kalau sudah berkali-kali, baru diserahkan secara khusus kepada guru BK. Nah, karena tadi saya mendengarkan tadi ada 2 ya, Bu ya. Ibu ingin berkolaborasi yang baik terhadap rekan sejawat dan juga berkolaborasi yang baik kepada murid-murid. Nah, komitmen apa yang Ibu yakini atau Ibu berkomitmen ini nih yang membuat saya yakin ini akan berhasil? Hal apa yang itu? Iya, jadi yang membuat saya yakin hal ini akan berhasil bahwa kolaborasi ini dapat ditumbuhkan tadi baik antara dengan rekan sejawat ataupun kepada siswa. Saya yakin setiap manusia itu punya sisi positif dan sisi negatif. Mungkin saat ini yang terlihat adalah hal yang kurang baik atau sisi negatif. Jadi saya tidak ingin melihat terlalu jauh ke sisi negatifnya, tapi saya yakin ada hal positif yang dapat digali untuk kita semua dapat menjalin kolaborasi atau kebersamaan. Jadi hal ini yang saya yakini bahwa setiap manusia itu bisa menjadi lebih baik setiap harinya. Tapi tentunya perlu proses. Jadi saya tidak bisa berharap hasil yang cepat atau instan. Jadi yang saya yakini dengan proses yang ada di suatu waktu semua ini akan berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Itu yang saya jadikan komitmen dalam diri saya untuk tetap percaya dan tidak menyerah terhadap keadaan, Bu Rida. Karena manusia biasa juga ya, Bu ya. Jadi perlu proses untuk belajar yang ke arah yang lebih baik. Nah, kapan kira-kira Ibu Maya akan melaksanakan tindak lanjut dari rencana Ibu ini? Saya akan mulai melaksanakannya di minggu ini.
Jadi saya akan membuat perencanaan terlebih dahulu kepada kepala sekolah tadi, karena menurut saya yang penting tadi adalah penambahan sumber daya manusianya ya Bu ya, guru. Jadi dalam pekan ini saya akan melihat jadwal kepala sekolah ketika beliau terlihat tidak terlalu sibuk, terlihat bisa diajak bicara, saya akan meminta waktu di minggu ini untuk berbicara tadi terkait bagaimana kalau di sekolah ini ditambah tadi gurunya untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini tadi agar bisa menjalin kolaborasi yang baik lah intinya, supaya meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa. Ya. Adakah Ibu Maya menentukan batas waktu atau target dalam ketercapaian Ibu Maya berkolaborasi dengan guru, berkolaborasi dengan murid? Adakah batas waktunya, Bu? Untuk target yang saya tetapkan mungkin dari 3 atau 4 bulan ya Bu Ridaya, soalnya kan ketika saya sampaikan kepada kepala sekolah ini juga perlu menyampaikan kepada dinas terkait tadi, karena untuk menambah guru itu sekarang bukan hal yang mudah, jadi perlu ada penyesuaian, kemudian perlu disampaikan lewat dinas terkait, lewat dinas pendidikan. Jadi mungkin dari waktunya sekitar 3 sampai 4 bulan. Kalau memang tadi dinas mengizinkan cepat, gurunya memang ada, berarti bisa jadi lebih cepat tadi proses ini. Tapi sebaliknya kalau memang permintaannya belum dapat disetujui oleh dinas, karena tadi kendala utamanya kalau menurut saya pribadi karena memang tadi kekurangan guru ya Bu ya, jadi memang agak sulit juga kalau mau menerapkan tadi. Mungkin bisa, tapi ketika tadi memang kondisinya berbarengan, ada yang pelatihan, ada yang ini, ada yang itu, mungkin tetap sulit Bu Rida. Itu yang saya khawatirkan. Nah, dari paparan Ibu Maya yang Ibu katakan, yang beberapa hal atau kegiatan yang Ibu rencanakan tadi, dari mulai berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan berdiskusi kepada rekan sejawat, juga kepada murid-murid untuk saling bekerja sama di kelas, di sekolah, juga kepada dinas pendidikan setempat untuk menambah sumber daya manusianya. Semoga Ibu Maya dapat mencapai tujuan Ibu ya, dapat berkolaborasi dengan mereka sebaik-baiknya. Ya Bu, amin. Berarti Ibu bisa langsung melakukan aksi ini, Bu. Ya kan, Bu ya? Nanti Ya, kalau akan ada perkembangan dari apa yang sudah Ibu rencanakan, ada perubahan dan keberhasilannya itu mengarah kemana dan seperti apa, bisa kita lakukan coaching lagi, Bu. Artinya kan coaching setelah aksi yang sudah direncanakan pasca coaching ya Bu Maya ya. Karena saya penasaran sekali bagaimana hasil dari rencana Ibu tadi. Iya Bu. Semoga dapat berhasil dan tercapai apa yang Ibu harapkan tadi, dan permasalahan Ibu dapat terpecahkan. Amin. Amin. Semangat Bu Maya. Ya, terima kasih Bu Rida. Terima kasih kembali Bu Maya. Ya, Bu Maya dengan Bu Rida telah selesai ya coachingnya tadi ya, sangat menarik sekali. Nah, untuk Bu Rida, apa yang Ibu Rida dapat dari topik coaching kali ini, Bu? Ya, tentunya saya mendapat ilmu baru, Bu. Tadi kan Ibu Maya mencurahkan segala keluh kesahnya. Jadi saya mendapat pengalaman. Bisa juga tuh saya tiru di situ, karena pasti semua orang mempunyai masalah kepada rekan sejawat, juga kepada murid-muridnya. Jadi bisa saya mengambil pengalaman dari kisah Ibu Maya tadi, Bu. Dan kalau untuk sebagai coaching, alhamdulillah saya bisa hadir secara penuh, bisa melakukan pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan dengan aktif. Kalau menurut saya seperti itu, Ibu Yuli.
apa yang ingin Ibu Rida sebagai coach tingkatkan lagi ke depannya? Kalau untuk yang ingin ditingkatkan, saya lebih ke pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena kita terlalu asik mendengar itu, kita tuh jadi sulit untuk mengutarakan pertanyaan karena kita masuk atau menyelam di ceritanya Ibu Maya tadi, Bu. Jadi membuat pertanyaan itu sangat lumayan sulit lah. Jadi itu harus saya tingkatkan lagi. Ya. Jadi begitu ya. Baiklah, telah selesai ya sesi coaching kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Maya dan Bu Rida. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa juga Ibu Yuli, Ibu Maya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama. Terima kasih banyak Bu Rida, Bu Yuli. Sama-sama Bu.